pertama ini kita akan membahas perkenalan dasar-dasar yang ada pada Microsoft Excel, bagian-bagian yang penting dan perlu kalian ingat. Dalam Microsoft Excel itu terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom. Apa yang dinamakan baris? Ini dinamakan baris. Baris sampai terakhir. Berapa jumlah baris yang tersedia? Karena saya menggunakan Microsoft Excel versi 2010, ini tersedia sebanyak 1.048.576 baris. Kalau kalian kurang jelas, kalian lihat bagian zoom area atas. Oke. Jadi di mana kursor saya, zoomnya di atas. Ini jumlah baris yang dapat ditampung oleh Microsoft Excel versi 2010 dalam satu sheet. Kemudian ada yang disebut kolom. Baris disebut juga row. Yang dinamakan kolom ini, kolom A, B, C, D. Berapa jumlah kolom? Jumlah kolomnya sampai dengan XFD. Dari A, B, C sampai Z, lalu AA, AB, AC sampai AZ, sampai AAA sampai Z, SFD. Kita coba hitung saja berapa jumlah kolom yang disediakan, tambah 1. Oke, ini saya copy aja ke kanan. Oke, saya langsung arahkan ke kanan. Nah, ini jumlah kolomnya sebanyak 16.384 kolom. Oke, dalam satu sheet. Apa yang dimaksud sheet? Ini adalah sheet. Ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan kalian bisa menambah sheet dengan mengklik simbol ini atau dengan fungsi shortcut Shift F11. Saya klik, maka bertambahlah sheet 4. Sheet 4 itu kalau kalian bayangkan sebuah buku, bahwa satu sheet ibarat satu halaman. Begitu. Ya, kalian ingat sebuah buku besar buat bikin catatan, setiap satu lembar adalah satu sheet. Bedanya kalau pada buku, dalam satu lembar itu jumlah barisnya terbatas, mungkin 24 baris atau 36 baris. Tetapi dalam satu sheet di Excel itu bisa menampung sampai dengan 1.048.576 baris dan sebanyak 16.384 kolom. Ingat, kita sudah mengenalkan baris, mengenalkan kolom, dan mengenalkan sheet. Bagaimana menambah sheet? Kalian klik di sini. Ini sheet itu berubah namanya, bisa dengan klik kanan lalu rename. Misalnya kita namakan lembar, lembar 1 gitu, atau klik 2 kali lembar 2. Nah, ini dia. Atau catatan pemasukan, pengeluaran. Kalau kalian bikin data keuangan, ya sheet itu bisa jadi nama subjeknya. Terserahlah kalian atur ya. Oke, selain sheet, ada yang perlu kalian ingat, ada yang namanya cell. Cell itu begini. Ini cell. Oke, cell adalah setiap kotak ini adalah cell. Atau secara sederhana kita definisikan, sel itu tercipta karena pertemuan baris dan kolom. Maaf, saya balik, pertemuan kolom dan baris. Contoh, saya sorot kolom E, lalu saya sorot kolom 5.
maka pertemuan kolom dan baris adalah ini. Ini saya klik. Oke. Nah, ini namanya sel. Jadi sel itu pertemuan kolom dan baris. Sel itu punya alamat. Nah, alamatnya adalah nama kolom dan nomor baris. Jadi kalau pertemuan kolom kolom E dan baris 5, ini nama selnya adalah E5 gitu. Kalian lihat di pojok kiri ini, bagian yang saya sorot tuh E5 ya, karena ini berarti alamat sel ini adalah E5. Nah, ini E5. Saya sorot yang lain, lihat di sini E7, G7, karena ini adalah kolom G dan baris ke-7. Nah, ini G7. Nah, ini G7. Oke. Jadi kalian sudah kenal baris, sudah kenal kolom, sudah kenal sheet, dan sudah kenal sel. Oke, untuk apa fungsi sel? Secara bertahap kita jelasin. Tapi saya mau katakan dulu berapa banyak sel yang bisa ditampung dalam satu sheet. Berarti jumlah sel yang bisa ditampung dalam satu sheet adalah jumlah kolom dikali jumlah baris. Tadi jumlah kolom kita 16.384. Oke, kolom, kolom. Oke, kolom ya. Kemudian di sini baris. Berapa jumlah kolom kita? 16.384. 16.384. Jumlah barisnya 1.048.576. 1.048.576. Ini jumlah baris. Lalu berapa jumlah sel yang bisa ditampung dalam satu sheet? Berarti jumlah kolom dikali jumlah baris. Nah, luar biasa ini. Oke. Jumlah kolom yang ada dalam satu sheet 16.384, jumlah baris sebanyak 1.048.576 baris, sehingga jumlah sel yang tersedia di dalam satu sheet sebanyak 17.179.869 184 sel. Luar biasa. Bayangkan berapa lembar buku yang kalian gunakan untuk bisa menampung sel sebanyak ini. Oke, saya resume. Ada baris, ini kolom, ini sheet. Oke, lalu setiap kotak ini adalah sel. Sel punya alamat, alamatnya ada di sini. Dari mana dapat alamat? Alamat kolom, nama kolom, dan nama baris. Jadi kalau saya sorot di sini, perhatikan di sini P14, karena ini kolom P baris ke-14. Oke, yang berikutnya nggak kalah penting adalah yang namanya rank. Rank itu adalah kumpulan beberapa sel. Jadi kalau saya bilang ini kan sel E3 ya. Ini sel E3, ini E3 sel. Lalu saya gabung ke sini. Nah, ini sel paling atas sebelah kiri dan sel paling bawah sebelah kanan. Nah, ini adalah rank dari E3 sampai dengan J10. Oke, saya ulangi, bahwa rank adalah kumpulan dari beberapa sel di mana dia akan menggabungkan beberapa sel baik ke bawah maupun ke samping. Ke bawah saja boleh nggak? Boleh. Ini juga rank namanya. Oke, ini juga rank namanya. Begini juga rank namanya. Oke, bagaimana cara menyebutkan alamat rank? Ini saya coba. Ini saya blok.
dari C3 sampai dengan, nah ini rank. Oke, kalian lihat di sini. Nah, rank di sini adalah, misalnya saya buat sama dengan, kalian perhatikan ya, ini area sini, nanti lihat di zoom atas, sama dengan saya sorot. Nah, ini rank. Berarti secara penyebutannya, rank ini alamatnya C3. Nah, ini dia, C3 sampai dengan C5. Oke, atau saya rubah. Nah, cara nyebut ranknya begini. Nah, ini lihat, berarti rank C3.2 G5. Lihat, C3 adalah sel paling atas sebelah kiri, dan titik 2 lanjut G5 adalah sel paling bawah sebelah kanan. Ini cara menyebut alamat rank. Kalau cara menyebut alamat sel cukup ama kolom dan baris, tapi kalau menyebut rank, sebutkan alamat kolom, alamat sel paling atas sebelah kiri, dan alamat sel paling bawah sebelah kanan. Bagaimana kalau ranknya begini? Ya udah, sel paling atas dan sel paling bawah. Bagaimana kalau ranknya dalam satu baris? Begini. Ya udah, sel paling kiri dan sel paling kanan. Bagaimana kalau gabungan baris dan kolom? Ya udah, sel paling atas sebelah kiri dan sel paling bawah sebelah kanan. Nah, itu namanya rank. Baik, sampai di sini kalian sudah saya perkenalkan dasar-dasar, super dasar dari membaca lembar kerja Excel sheet. Ada baris, ada kolom, ada sheet, ada sel, dan ada rank. Oke, baik. Terima kasih. Sampai di sini pembahasan Excel super dasar kita. Selanjutnya kita lanjut pada sesi kedua untuk penggunaan rumus-rumus sederhana. Terima kasih. Jin dan Jun Channel mohon pamit.